mana kan pernah pakai mobil di belakang kan? Atau pernah taruh di kaki belakang. Nah itu semua karena ada kelebihan, ada kekuatan di dalamnya yang nyata. Lalu yang kedua adalah kantong belakang. Nah kantong belakang ini adalah sering diisi dengan kelemahan-kelemahan atau kejahatan-kejahatan atau keburukan di dalam diri sendiri. Sedangkan kekuatan, kelebihan dan kebaikan orang lain itu ditaruh di belakang. Artinya bahwa dua sisi kehidupan manusia ini cenderung seperti itu. Artinya bahwa manusia pada umumnya lebih sering menonjolkan kekuatan, lebih sering menonjolkan kemampuan, lebih sering menonjolkan kehebatan. Apakah dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu mampu dalam berbagai bidang, mampu dalam segala sesuatu, atau misalnya sering menonjolkan kekuatan, misalnya kalau dunia orang-orang dulu itu, orang-orang tua dulu itu menunjukkan kehebatan, saya paling hebat. Lagi kalau soal berkelahi, paling hebat, paling ditakuti oleh orang. Nah itu yang sering ditonjolkan di dalam kehidupan manusia. Sedangkan kelemahan-kelemahan dia sendiri itu dia sembunyikan. Mana ada pernah orang menyampaikan kelemahan-kelemahannya? Tidak pernah. Jadi semua yang disampaikan adalah kelebihan. Nah sebisa mungkin orang lain terlihat sempurna, sehingga nanti dipandang orang paling hebat dia. Nah itu cenderung seperti itu. Apapun dilakukan untuk mencapainya, bahkan harga diri pun itu diletakkan di atasnya. Nah itu yang terjadi. Nah inilah yang menjadi titik persoalan yang ada di dalam Surat Korintus pada saat itu. Bahkan Rasul Paulus pun terkena imbasnya pada saat itu. Dia disangkakan hanya mementingkan diri sendiri atau mencari keuntungan untuk menyampaikan berita Injil. Itu yang terjadi di dalam Surat Korintus. Orang-orang yang merasa diri hebat di situ, orang-orang yang merasa diri mampu, justru pada saat itu mereka mengatakan, atau istilahnya mereka mengadu domba jemaat Korintus bahwa Paulus di situ adalah hanya mementingkan diri sendiri. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, misalnya di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 17, nanti kalau kita melihat di situ. Lalu kemudian diteruskan nanti di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 2. Misalnya contoh, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari diri kamu? Nah ini adalah menunjukkan bahwa orang-orang pada saat itu yang tidak setuju dengan Paulus, mereka mengasumsikan bahwa Paulus itu mencari keuntungan supaya dia ada pujian, supaya dipuji-puji orang pada saat itu. Nah di sini Pak Rasul Paulus membuat pernyataan dengan tegas dan kesaksian pelayanan bahwa bukan demikian seperti yang disangkakan, melainkan dalam pelayanan Paulus melayani dengan mengandalkan kekuatan berasal dari Allah. Itulah dia katakan tadi di ayat 1, pasal ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi atas imbas itu tadi, atas pernyataan yang tidak sesuai dengan Paulus pada saat itu, yang menganggap Paulus yang menyampaikan berita Injil pada saat itu adalah pujian, itu adalah mencari keuntungan semata. Tetapi Paulus dengan tegas menyampaikan bahwa itu bukan itu tujuan kami untuk melakukan pelayanan ini. Memberikan pernyataan bahwa dalam pelayanan dia hanya mengandalkan kekuatan yang berasal dari Allah. Nantinya bahwa kalau kita memperhatikan nanti dijelaskan bahwa kalau itu yang bisa oleh Paulus,